Hai, saya Fida dari PT Mikonos. Pada hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana cara mengatasi masalah kelistrikan pada mikroskop. Sebagaimana kita tahu bahwa kelistrikan merupakan salah satu hal yang vital dalam sebuah mikroskop karena berfungsi sebagai sumber cahaya dari mikroskop itu sendiri. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama seperti apa masalah yang sering timbul pada kelistrikan mikroskop, kemudian bagaimana cara mengecek sehingga kita bisa melakukan perbaikan dengan cara yang baik dan benar. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Nah, mikroskop sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, entah dari segi fungsi, perbesaran, maupun pencahayaan. Semula mikroskop hanya menggunakan pantulan cermin untuk pencahayaan. Kemudian mulai berkembang, akhirnya menggunakan lampu pijar atau listrik hingga sinar elektron seperti sekarang ini. Saat ini, pencahayaan mikroskop yang paling umum ditemui adalah menggunakan aliran listrik dengan sumber cahaya dari lampu halogen. Kita akan menggunakan mikroskop biologikal binokuler untuk contoh perbaikan pada siang hari ini. Karena mikroskop binokuler kami anggap sudah standar dan lebih umum digunakan untuk kegiatan penelitian maupun pembelajaran. Kelistrikan mikroskop ini biasanya voltase atau tegangan pada mikroskopnya bermacam-macam. Untuk mikroskop tahun produksi di bawah 90-an, tahun 1990-an, biasanya masih menggunakan tegangan AC langsung dari PLN. Sementara untuk mikroskop yang modern sudah menggunakan tegangan yang relatif berukuran rendah. Untuk spare part, lampu mikroskop yang seri lama saat ini sudah tidak ada di pasaran, sehingga kalau Bapak Ibu masih menggunakan mikroskop seri yang lama dan bermasalah pada bagian kelistrikan, kemungkinan akan sangat sulit untuk perbaikan kembali. Karena lampu yang biasa digunakan adalah bulb khusus, lampu jenis khusus. Nah, biasanya itu setiap mikroskop mempunyai tegangan, ukuran, bentuk lampu yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit mendapatkan spare part-nya. Nah, ini ada salah satu contoh lampu mikroskop seri yang lama, bisa saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh lampu seri untuk mikroskop yang lama. Nah, lampu-lampu ini di pasaran sangat sulit didapatkan. Terakhir kami ada servis mikroskop untuk mikroskop seri lama ini. Kami akhirnya membelikan lampu dari Cina langsung. Cuman karena terkendala harga pengiriman yang mahal, beberapa project di-cancel karena memang untuk mendapatkan lampu seri ini sangat susah. Untuk mikroskop modern, sudah didesain supaya lebih mudah untuk proses perawatan dan maintenance. Untuk bagian elektrikal sendiri, mikroskop modern sudah menggunakan voltase yang relatif lebih rendah. Biasanya berkisar 6 volt sampai sekitar 6 volt, kemudian dengan daya 20 sampai 30 watt. Dengan lampu halogen yang berbentuk kacang, berbeda dengan yang tadi. Nah, kelebihan lampu ini selain mudah didapat, daya listriknya juga lebih rendah, serta mikroskop tidak sepanas ketika kita menggunakan mikroskop yang masih lama tadi. Kemudian untuk pelepasan dan pemasangannya pun lebih mudah karena mikroskop yang menggunakan lampu jenis ini biasanya sudah didesain agar bisa diganti tanpa harus membongkar bagian dari kelistrikan mikroskop. Biasanya cukup dengan membuka katup lampu pada bagian bawah mikroskop. Nanti akan kita coba bersama-sama bagaimana cara mengganti bohlam mikroskop untuk seri modern ini dengan cara yang baik dan benar. Namun untuk saat ini, karena beberapa pabrikan sudah mulai meninggalkan teknologi kelistrikan dengan lampu halogen dan sudah berganti dengan LED, spare part untuk jenis lampu modern ini pun di beberapa tempat harganya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, dan beberapa tempat yang dulu menjadi langganan kami sudah mempunyai stok tinggal sedikit. Nah, ini adalah salah satu contoh lampu halogen yang pada mikroskop modern atau mikroskop yang sekarang ini lebih sering kita temui. Bentuknya seperti ini.
Untuk nama umumnya, kita biasa menyebut lampu halogen kacang. Nah, nanti ada merek, banyak sekali merek, ada Philips, ada Hanox, ada segala macam. Nanti bisa disesuaikan dengan mikroskop pada tempat Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tegangannya juga kita harus selalu menyamakan berapa tegangan yang sesuai untuk kebutuhan mikroskop di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Perkembangan elektrikal pada mikroskop yang paling baru saat ini adalah menggunakan lampu jenis LED. Nah, beberapa produsen mikroskop seperti Olympus, Nikon, dan produsen-produsen lain dari Cina juga sudah mulai menggunakan lampu jenis LED ini. Nah, lampu ini biasanya menggunakan voltase yang sangat kecil, sekitar 3 volt dengan daya hanya 0,5 watt. Dibanding dengan lampu halogen, lampu LED memang mempunyai banyak sekali kelebihan, yaitu ya daya rendah dan hemat energi. Kemudian umur lampu lebih panjang dan awet. Selain itu tidak panas. Kemudian cahaya yang dihasilkan itu berwarna putih sehingga hasil pengamatan akan lebih maksimal. Kemudian tidak mengandung UV yang berbahaya bagi mata kita. Karena pada beberapa lampu halogen itu masih ada kandungan UV yang sebenarnya agak berbahaya buat mata kita. Kemudian untuk kekurangan dari lampu LED ini, yang pertama adalah penggantian spare part yang tidak semudah pada penggantian pada lampu halogen. Jadi kalau pada lampu halogen, sama seperti tadi yang sudah kita bilang, kita tinggal membuka katup pada bagian bawah mikroskop, kemudian kita bisa replace. Sementara untuk penggunaan pada lampu yang LED ini, biasanya kita harus membuka komponen pada bagian bawah mikroskop dahulu. Kemudian spare part lampu yang ada biasanya hanya bisa didapat pada produsen mikroskop. Jadi kalau kita menggunakan lampu, misalnya menggunakan mikroskop jenis CX22 dari Olympus yang sudah menggunakan LED, ketika ada kerusakan kita juga harus menghubungi after sales-nya di Olympus, karena memang hanya Olympus yang menyediakan spare part-nya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah harga spare part-nya relatif lebih mahal dibanding dengan lampu halogen. Di sini saya mempunyai daftar perbandingannya. Bisa kita lihat. Di sini ada beberapa lampu. Yang pertama lampu pijar biasa, kemudian lampu pijar halogen, kemudian ada lampu fluorescence atau neon, yang keempat adalah lampu LED atau LED. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya mulai dari konsumsi dayanya, kemudian efisiensi atau lebih hematnya, kemudian untuk umur rata-rata dari lampu ini, selanjutnya ada harga lampunya sampai ke tagihan listrik yang bisa kita keluarkan untuk ketika kita menggunakan lampu-lampu yang tadi. Nah, untuk konsumsi daya dari lampu pijar biasa itu, untuk 100 watt, itu efisiensinya bisa dibilang rendah. Kemudian rata-rata umurnya itu sekitar 1000 jam saja. Harga lampunya memang termasuk murah, cuman tagihannya dia tinggi karena konsumsi dayanya dia besar. Kemudian untuk lampu pijar atau halogen, untuk 70 watt itu efisiensinya termasuk yang rendah, tidak terlalu terang. Kemudian umur rata-ratanya itu bisa mencapai 2500 jam. Kemudian harga lampunya termasuk yang murah. Kemudian untuk tagihan yang bisa dikenakan itu termasuk sedang. Selanjutnya ada menggunakan fluorescence atau neon. Untuk daya 20 watt itu efisiensinya itu termasuk yang sedang. Kemudian umur rata-ratanya sekitar 10.000 jam. Harga lampunya termasuk yang sedang. Kemudian untuk tagihannya dia lebih hemat. Yang terakhir adalah lampu LED dengan daya konsumsi hanya 12 watt. Efisiensinya termasuk yang tinggi. Jadi dia lebih terang. Dengan 12 watt kita sudah mendapat yang terang. Kemudian umur rata-ratanya itu bisa mencapai 50.000 jam. Untuk harga lampunya memang mahal, tapi tagihan listrik untuk penggunaan lampu LED ini bisa dibilang lebih murah dibanding dengan beberapa jenis lampu yang sebelumnya. Nah, ini juga berlaku di mikroskop. Jadi untuk mikroskop yang menggunakan lampu halogen dan LED, kurang lebih perbandingannya sama. Untuk LED nanti umurnya biasanya sekitar 50.000 jam. Dengan catatan semua fungsi dan semua
komponen pada board bagian elektrikal normal. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis dari lampu-lampu yang bisa digunakan di mikroskop, kita juga akan mengenal sedikit mengenai kerusakan-kerusakan yang sering timbul pada mikroskop elektrik. Nah, selain kerusakan pada bagian optik dan mekanik, kerusakan pada bagian kelistrikan juga sangat fatal, karena penggunaan mikroskop elektrik tergantung pada komponen kelistrikan. Nah, kerusakan-kerusakan ini biasanya disebabkan karena satu, intensitas penggunaan yang sering. Jadi bisa satu mikroskop setiap hari dipakai dengan satu kali pemakaian dengan relatif waktu yang lama. Ketika ini dipakai terus-menerus, otomatis akan mengurangi masa atau umur dari lampu tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas mikroskop yang kurang bagus. Jadi memang untuk beberapa mikroskop yang bermerek biasanya lebih awet untuk kelistrikannya, karena memang penggunaan port atau komponen yang ada di kelistrikan mikroskop tersebut menggunakan kualitas yang bagus. Jadi biasanya untuk mikroskop seperti Olympus, kemudian merek-merek besar yang lainnya, komponen atau port dari kelistrikannya itu lebih besar karena memang komponennya lebih banyak dan lebih bagus. Sementara untuk beberapa produk yang dari Cina itu hanya menggunakan rangkaian yang sederhana, lebih sederhana. Jadi biasanya untuk kelangsungan dari elektrik atau lampu dari mikroskop ini lebih lama yang bermerek daripada yang kurang bermerek. Kemudian yang ketiga, yaitu biasanya bisa disebabkan karena penggunaan lampu ketika kita mengganti tidak sesuai dengan spek mikroskop. Nah, seperti saya yang tadi bilang bahwa di mikroskop yang modern ini biasanya menggunakan daya 6 volt yang 6 volt kemudian 20 sampai 30 watt. Nah, biasanya ada beberapa orang yang tidak terlalu mengerti. Jadi dia hanya menggunakan lampu yang sama tapi tidak memperhatikan berapa daya yang dibutuhkan. Jadi ada yang mikroskop memang dia melampirkan atau ada label di mikroskopnya bahwa mikroskop ini menggunakan daya sekian, menggunakan voltase sekian, tapi pada beberapa mikroskop yang murah itu tidak ada keterangan tersebut. Jadi kita memang harus pintar-pintar dalam melihat lampu yang digunakan di mikroskop kita sendiri. Nah, biasanya lampu yang kita gunakan di mikroskop, setiap lampu itu pasti ada keterangannya. Hanya kita harus jeli dalam melihatnya. Jadi di lampu kacang yang tadi kita perlihatkan gambarnya, itu kalau kita terawang atau lihat dari dekat biasanya ada keterangannya. Entah itu 6 volt 20 watt atau 6 volt 30 watt. Nah, ketika kita menggunakan mikroskop yang hanya 6 volt 20 watt, kemudian kita ganti menggunakan 6 volt 30 watt, mikroskop akan berfungsi normal karena masih 6 volt hanya pada jangka waktu yang lama, karena kapasitas yang diharuskan adalah 20 watt, kita menggunakan 30 watt, itu akan lebih panas. Komponennya akan lebih panas, kemudian biasanya dinding-dinding atau dinding-dinding di bagian lampunya itu akan cepat panas dan cepat rusak. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kerusakan pada saat kita mengganti lampu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa dikarenakan karena SOP penggantian lampu yang tidak sesuai. Jadi untuk penggantian lampu mikroskop dengan lampu kacang tadi, seharusnya kita tidak boleh memegang langsung dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan tangan langsung seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kain atau menggunakan tisu sebagai alas atau pengaman. Jadi setelah kita membuka bagian bawah mikroskop, ketika kita akan mengambilnya, selalu kita gunakan kain atau tisu untuk mengambil lampu yang ada di mikroskop. Nah, setelah diambil, ketika kita akan memasang pun kita harus menggunakan tisu atau kain. Saat kita mengambil yang baru, kita menggunakan tisu atau kain, baru kita pasangkan pada mikroskop. Karena kalau tidak, biasanya lampu itu akan menjadi berkabut, akan berwarna putih, sehingga tidak akan terang. Nah, selanjutnya bisa dikarenakan juga karena tegangan listrik
di dalam ruangan atau di dalam gedung yang tidak stabil. Nah, hal ini juga bisa sering terjadi. Jadi ada beberapa mikroskop yang dia mati. Setelah dicek lampunya, ternyata lampunya baru, kemudian beberapa komponennya masih baru, ternyata dia mengalami konsleting sehingga putus pada bagian fuse atau bagian sekringnya. Nah, biasanya pemutusan atau kerusakan pada sekring ini disebabkan karena tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, selanjutnya yang terakhir, biasanya kerusakan ini bisa disebabkan karena penyimpanan mikroskop yang kurang baik. Jadi, ketika kita menyimpan mikroskop tidak pada tempat yang baik, lembab ataupun kotor, itu bisa menumbuhkan karena lampu pada mikroskop ini menggunakan kaki yang berasal dari besi. Ketika dia tidak disimpan dengan baik, kaki-kaki dari lampu ini bisa lembab sehingga timbul korosi. Nah, ketika dia timbul korosi pada bagian kaki lampu ini, otomatis akan menghambat saluran listrik yang menuju ke bagian bohlam di mikroskop. Sehingga biasanya ketika semua fungsi normal, lampu juga tidak putus, tapi tidak menyala. Nah, biasanya ini dikarenakan karena saluran atau kaki-kaki dari lampu ini dia korosi. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa dan bagaimana cara untuk membersihkan korosi ini dari lampu-lampu mikroskop. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa masalah yang sering timbul, kita juga bisa melakukan beberapa langkah pengecekan kerusakan pada mikroskop. Yang pertama, sebelum kita membongkar mikroskop, alangkah baiknya kita mengecek sumber tegangan yang ada di ruangan atau di tempat kita. Jadi, sumber tegangan yang kita gunakan untuk menyalakan mikroskop, kita cek apakah stabil atau mati. Karena beberapa tempat saya menemukan juga beliau komplain mikroskopnya mati, sementara mikroskopnya secara fisik tidak ada kerusakan. Nah, pas kita datang, ternyata yang rusak bukan mikroskopnya, tapi berada pada sumber tegangan yang ada di gedung itu. Jadi nanti kita bisa cek sumber tegangannya, bisa menggunakan obeng test pen, atau kalau tidak ada, kita bisa menggunakan alat elektronik yang lain. Misalnya kita menggunakan charger, kita cabut mikroskop dari sumber tegangan tadi, kemudian kita ganti sumber tegangan tadi menggunakan charger HP. Kemudian kita cas ke HP kita, apakah HP kita terisi atau tidak. Kalau HP kita terisi, berarti yang bermasalah adalah memang mikroskopnya. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk ngecas, ternyata sumber tegangan tadi juga tidak menghasilkan listrik saat kita mengecas, berarti yang merusak pada bagian sumber tegangan. Jadi kita langsung bisa mengganti sumber tegangan dengan yang baru. Kemudian yang kedua, setelah kita mengecek sumber tegangannya ternyata ada listrik, ternyata mikroskop masih mati, kita bisa mengecek kabel power di mikroskop. Nah, di mikroskop ini ada kabel powernya. Kita bisa cek sama seperti tadi. Kita bisa menggunakan obeng test pen, atau menggunakan multi. Paling mudah, paling gampang, karena kelistrikan ini menggunakan AC, menggunakan daya AC langsung dari PLN. Kita bisa langsung menggunakan obeng test pen. Jadi kita tidak usah membaca, tinggal kita masukkan ke kabel powernya, ada nyala atau tidak. Kalau kabel power atau kabel powernya tidak bermasalah, dia akan mengeluarkan listrik sehingga di obeng test pen-nya akan menyala. Nanti akan kita coba seperti apa caranya. Kemudian yang ketiga yaitu pengecekan bagian fuse atau sekring. Nah, setelah kita mengecek tadi bagian sumber tegangan dan kabel, kemudian kita mengecek bagian fuse sekringnya. Sekringnya putus atau tidak. Kalau sekringnya putus, berarti nanti kita harus mengganti sekringnya, tapi yang harus diingat, kita harus menyesuaikan tegangannya sesuai dengan sekring yang putus tadi. Nanti juga akan kita lihat bagaimana cara membaca atau melihatnya di bagian mana. Kemudian yang nomor 4 adalah pengecekan bagian lampu. Nah, ini kita bisa lihat bagian lampunya bisa kita lepas nanti pada bagian mikroskop, bagian bawahnya kita lepas. Kemudian kita lihat di dalam lampu ini biasanya ada kawatnya yang saling terhubung. Nah, nanti kita bisa lihat putus atau tidak. Kalau putus berarti memang bermasalah lampunya, kita bisa ganti yang baru. Kalau tidak putus, kita bisa cek pada kaki-kakinya. Kaki lampu ini korosi atau tidak, ada kotoran atau tidak. Karena bisa jadi lampunya masih bagus, hanya
ada kotoran atau ada korosi pada kaki-kakinya sehingga menghambat aliran listrik dari mikroskop tadi. Nah, nanti kita juga cek. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah pengecekan bagian kabel sebelum pada lampu mikroskop. Jadi di dalam mikroskop itu biasanya ada fitting yang atau rumahan untuk lampu mikroskop. Nah, beberapa kasus yang rusak juga pada bagian fitting ini. Nah, jadi nanti kita akan mengecek juga fitting ini bermasalah atau tidak, bisa menggunakan alat bantu multimeter. Nah, yang terakhir itu biasanya kita baru melakukan pengecekan pada bagian board kelistrikan. Nah, ketika bagian-bagian tadi ternyata sudah maksimal, tapi ternyata masih belum menemukan, kemungkinan yang rusak adalah pada bagian board kelistrikan. Nah, untuk pengecekan pada bagian board kelistrikan ini, kami sarankan hanya pada ahli atau teknisi-teknisi kelistrikan. Karena memang selain komponennya yang banyak dan rumit, juga membahayakan. Selanjutnya kita juga membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk memperbaiki atau mengecek kelistrikannya tadi. Jadi yang bisa kita siapkan untuk alat-alat bantunya, kita bisa menggunakan obeng test pen seperti ini. Hanya nanti kalau dia dicolokkan dan yang kita colokkan itu mengandung listrik, nanti di sini ada lampu yang akan menyala. Itu menandakan bahwa objek yang kita tes itu teralir listrik. Kemudian yang kedua, kita juga butuh set obeng seperti ini, atau pakai obeng yang lain. Yang penting obengnya sesuai dengan mata obeng atau mata skrup yang ada di mikroskop. Kemudian selanjutnya kita juga butuh kunci L, tapi kunci L ini hanya pada beberapa jenis mikroskop, jadi tidak terlalu penting. Kalau mikroskop Bapak dan Ibu tidak menggunakan mata obeng, mata bor yang segi 6, Bapak dan Ibu tidak usah memerlukan kunci L. Cukup menggunakan set kunci tadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga butuh tang seperti ini. Pada beberapa kasus sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga butuh multitester seperti ini. Kemudian kita juga butuh tisu atau kain. Dan yang tak kalah penting, kita juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Bisa menggunakan sarung tangan dan masker. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu mikroskop seri Yazumi 107BN. Ini akan kita coba perbaiki. Nanti seperti apa prakteknya dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada tegangan, itu berarti yang rusak pada bagian port kelistrikan ini. Tapi kalau misalnya nanti kita cek di sini, ternyata ada tegangan, berarti yang rusak pada bagian ini, pada bagian fitting lampu ini. Nah, ini bisa kita ganti bagian ini saja. Jadi bagian kelistrikannya ini, portnya ini tidak usah diganti. Yang kita ganti hanya bagian ini saja, bagian fittingnya.